Halo guys, kali ini aku lagi bikin pesanan. Kebetulan ada yang mau pesen 30 botol. Ya lumayan ya, alhamdulillah untuk usaha rumah tangga gitu. Ini aku lagi masak biar tetapnya. Jadi ini resepnya udah banyak ya, aku udah share di di YouTube aku. Udah ada beberapa yang dari versi pertama dan versi yang terbarunya. Dan ini aku mau bikin untuk 30 botol, jadi aku bikin sekitar 2 resep itu 10 liter. Jadi ini aku udah masukin jahenya, udah masukin serainya, sama yang kecil-kecilnya itu seperti cengkeh, terus ada kapulaga, ada lada hitam, ada biji pala ya. Ini aku masak dulu, jadi nanti aku akan kasih tahu tipsnya apa jualan biar klotok ini seperti apa. Kini akan aku masak dulu sampai jadi ya. Nanti habis ini aku mau masukin secangnya. Jadi kali ini karena aku mau untuk jualan gitu, yang udah nanti aku akan masukin botol gitu, itu ada tips-tipsnya gimana supaya nanti ketika udah di botol masukin kulkas gitu, nanti rasanya akan tetap sama gitu kan. Ini ada rahasianya loh ya. Jadi pokoknya nonton terus ya. Nah, jadi ini aku masukin secang yang terakhir ya, secang sama pandannya. Ini belum aku masukin gula ya. Oke. Sekarang kita masak dulu. Ini udah aku matiin biar pelotoknya ya. Ini belum aku masukin gula, ini aku matiin, tapi aku tutup dulu. Aku akan diamin sekitar mungkin 30 menit atau 15 menit ya. Terus sembari aku mau masak air. Ini air ini mau aku untuk cuci botolnya ya. Jadi ini cuci airnya jangan sampai yang panas ya, suam-suam kuku aja ya. Nah, ini udah suam-suam kuku. Jadi maksudnya udah hangat aja. Kita matiin. Kita akan cuci botolnya. Ini aku mau cuci botolnya. Jadi ini botolnya, ini airnya hangat ya, hangat yang bukan hangat yang panas gitu ya, jadi hangat kayak suam-suam kuku gitu. Ini aku caranya seperti ini nyucinya ya. Kalau aku ya, mungkin kalau ada teman-teman pakai cara lain mungkin bisa kasih masukan, karena ini kan botolnya plastik ya, jadi bukan air yang panas, kecuali botol-botol beling. Nah, ini biasa aku masukin sekalian dulu, tergantung besar dari itunya. Oke, seperti itu ya. Jadi cara untuk mencuci botolnya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Setelah aku cuci, ini udah aku tirisin dulu seperti ini posisinya ya. Kita lihat seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini setelah aku udah diamin sekitar sekitar setengah jaman gitu ya, kurang lebih. Ini aku mau saring dulu. Jadi tujuan aku ngediamin itu, ini belum aku gulain ya. Kebetulan ini requestnya juga yang manis sedang. Ini aku pisahin rempahnya. Jadi ini maksudnya nggak yang sampai bersih banget ya. Ini baru cuman sementara doang, karena ini kan aku mau gulain. Jadi yang penting ngurangin hampir 90% dari rempahnya yang ada di sini. Tujuannya supaya apa? Supaya nanti ketika aku simpan di kulkas itu rasanya akan tetap awet, tetap sama. Soalnya kadang-kadang kan ini pelajaran istilahnya pengalaman aku ya, ketika aku ngasih gula masih ada rempah-rempahnya seperti ini. Itu ketika nanti aku niatnya mau aku simpan di kulkas gitu, lama-lama rasanya manisnya tuh kayak berkurang gitu. Kalau kita mau bikin manis ya. Beda kalau misalnya kita tujuannya cuma kalau mau tawar sih nggak apa-apa ya, langsung saring gitu untuk simpen
Lukas. Dan ini jatuhnya lebih hemat gulanya, karena waktu di resep aku sebelumnya kan gulanya sekitar 1 kilo ya untuk 10 liter ini ya, untuk manis normal ya. Tapi kali ini nggak harus nyampe 1 kilo juga rasanya sudah manis. Tapi ya itu caranya, dia harus di bersihin dulu rempah-rempahnya. Ini nggak harus yang totally banget ya, pokoknya 90%-an lah. Nah pokoknya seperti ini. Aku skip dulu sebentar. Nah ini aku akan masak gulanya terpisah. Ini sekitar 700 gram. Terus aku tambahin air dari bir pletoknya ini ya, supaya lebih, tujuannya supaya ya lebih enak aja, lebih cepet aja gitu ketika ininya. Jadi ketika nanti dipindahin tuh dia agak cair gitu. Aku aduk-aduk gitu. Jadi nanti ini apakah nanti ketika mau dimasukin ke botol itu kita saring lagi? Tentu kita saring lagi. Kita akan saring lagi. Jadi nanti aku akan pindahin ke wadah itu, baru aku saring untuk yang kedua kalinya. Cuman untuk yang ketika aku mau kasih gula ini, aku saring sekitar 90% ya, nggak harus sampai bersih banget. Dan tadi aku bilang kenapa tadi aku diemin dulu, karena ini kan aku mau bikin di gula terpisah, supaya abis masak itu aku kepengen tetap rempah-rempahnya tuh meresep dulu, bahasanya tuh meresep dulu, baru aku tambahin gula yang aku masak terpisah ini. Nah kalau ini kan misalnya dia nggak harus nunggu yang istilahnya panas banget gitu baru dimasak barengan. Ini bisa ketika misalnya ini udah nggak panas juga nggak apa-apa, kita bisa bir potoknya udah hangat-hangat kuku gitu, atau pas kita mau masukin botol kita baru masukin gulanya, itu juga nggak masalah ya. Jadi hari ini aku lagi ada pesanan, biasanya kan pesanan rempah, tapi ini kebetulan ini udah pelanggan tetap gitu kan ya, alhamdulillah. Artinya ini kan usaha yang nggak perlu kamu ngoyo banget harus punya uang banyak. Artinya kamu cuma modal misalnya 1 kilo jahe terus dan rempah-rempahnya gitu, kamu udah bisa usaha untuk rumahan gitu. Nah ini udah seperti ini. Ketika gulanya udah hancur semua, baru aku campurin ke bir pletoknya. Kalau masih ada yang dilihat ada gula-gulanya gitu, kita masukin aja. Jadi ini nanti kita rasain dulu apakah rasa manisnya sudah pas gitu. Ini aku kasih sedikit sejumput garam ya, supaya penetralisir aja. Jadi ini aku akan aduk dulu. Aku akan rasain. Kenapa aku harus rasain dulu? Karena kita kan nggak tahu tadi itu air tuh nguapnya seperti apa ya. Apakah mengurangi berapa mili-milinya itu kita nggak bisa pastiin gitu. Jadi aku akan rasain dulu. Oke, jadi ini aku udah rasain. Aku nggak videoin pas aku ambil tadi nih. Kalau aku udah rasain, rasanya menurut aku udah pas banget ya. Artinya manisnya tuh nggak yang terlalu manis, nggak yang terlalu sedang. Jadi aku memang anjurin juga ya buat mungkin yang kamu mau nggak terlalu diabetes banget gitu kan. Aku kurangin banget, dulunya kan pakai bisa 1 kilo gitu kan kalau ada rempahnya di dalam. Nah ini kalau nggak ada rempahnya gitu, ini lebih menghemat untuk gulanya. Dan bisa juga kalau misalnya ada yang mau pesen tawar nggak pakai gula, bisa kamu masak dulu tawar gitu, terus kamu pisahin ketika udah jadi, dan baru nanti ketika udah kamu pisahin baru kamu masukin gula untuk yang pesannya manis gitu, kayak gitu. Nah untuk stikernya ini sebenarnya kan aku udah kasih nomor handphone sama ada kayak Instagram gitu ya.
Aku juga mau kasih saran buat kalian. Mungkin misalnya kalian mau jual, kayak teman kamu ada yang mau jualin atau apa gitu. Sebenarnya bagusnya sih, kadang-kadang kan mereka pengen supaya nggak tahu nih, istilahnya cuman urusannya ke kamu aja gitu kan. Bagusnya ya udah bikin aja judul istilahnya nih, brandnya nih, tapi nggak usah pakai nomor telepon atau Instagram atau apanya ya. Ini supaya mungkin kalau yang dia mau ngejualin gitu, dia nggak bisa, kalau misalnya ada nomor telepon gitu kan takut juga misalnya nanti orangnya jadi menghubungin gitu ke orang yang punya jualannya gitu, kayak gitu. Terus bisa juga kamu bikin tulisan misalnya biar plotok aja, nggak usah ada brandnya juga nggak apa-apa, kayak gitu. It just suggest ya, ini cuma sekedar saran aja. Karena ada beberapa orang yang juga dia minta nggak di labelin gitu, karena supaya orang nggak tahu ini belinya di mana atau gimananya gitu kan. Itu aja. Coba